Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul identifikasi protein. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama ada Bella Lojakalek, Cut Eve Apriliani, Cynthia Melanie Putri, Devina Rosalipa Tonjau, saya sendiri Dia Wulandari, ada Ernivan, Gilda Francisca Hae, Grace Yunita Salambau, Jacqueline Jacomina Gevilem, Jenly Karet, dan Muhammad Dahlan Wail. Untuk mempersingkat waktu, kepada pemateri, saya persilahkan. Yang pertama ada uji pengendapan protein dengan garam. Protein adalah senyawa organik kompleks berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer dari monomer-monomer asam amida yang dihubungkan satu sama lain dengan peptida. Molekul protein mengandung karbon hidrogen, oksigen, nitrogen, dan kadangkala sulfur serta fosfor. Pengaruh penambah berbeda-beda tergantung pada konsentrasi dan jumlah muatan ionnya dalam larutan. Semakin tinggi konsentrasi dan jumlah muatan ionnya, maka semakin efektif garam dalam mengendapkan protein AHAN garam terhadap larutan protein. Tujuan pengendapan protein oleh garam. Garam yang digunakan untuk mengumpulkan protein adalah natrium sulfat. Percobaan pengumpulan protein oleh garam menunjukkan bahwa terjadi pengumpulan protein saat ditambahkan garam natrium sulfat. Pengumpulan yang terjadi setelah penambahan garam disebabkan oleh tertariknya mantel air koloid hidrofil oleh elektrolit. Peristiwa ini sering disebut salting out. Endapan protein tersebut diuji kelarutannya terhadap air dan menunjukkan bahwa endapan tersebut larut dalam air. Kaitan protein dengan garam dalam uji pengendapan. Uji pengendapan dengan garam, pembentukan senyawa tak larut antara protein dengan amonium sulfat apabila terdapat garam-garam anorganik dalam konsentrasi tinggi dalam larutan protein atau albumin dan gelatin. Maka kelarutan protein akan berkurang sehingga terjadi pengendapan protein. Kemudian reaksi yang terjadi, uji bioret terhadap protein oleh garam yang menunjukkan hasil positif yang terbentuknya warna kuning yang membuktikan bahwa endapan tersebut mengandung protein. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan garam tidak merusak protein garam, hanya menutupi muka protein yang aktif. Uji bioret yang dilakukan terhadap fitrat yang memberikan hasil negatif dan berwarna putih sehingga dapat disimpulkan bahwa fitrat tersebut tidak mengandung protein. Hal ini berarti protein sudah mengendap secara sempurna sehingga tersisa lagi pada fitrat. Uji pengendapan protein dengan logam dan asam organik. Pengendapan oleh logam dan asam organik. Pada uji pengendapan protein dengan logam dan asam organik, sebagian besar protein dapat diendapkan dengan penambahan asam-asam organik seperti asam pikrat, asam triklosan,
triklorosetat, dan asam sulfosalisilat. Penambahan asam-asam menyebabkan terbentuknya garam protein yang tidak larut, proteinat yang tidak larut. Tujuan mengetahui pengaruh logam berat dan asam organik terhadap kelarutan protein. Selanjutnya ada kaitan protein dengan uji pengendapan protein dan logam dan asam organik, yaitu menentukan sifat biologis suatu protein. Selanjutnya ada identifikasi. Sebagian besar protein dapat diendapkan dengan penambahan asam-asam organik seperti asam pikrat, asam triklorosetat, dan asam sulfonat yang membentuk garam proteinat yang tidak larut. Protein juga dapat mengalami denaturasi irreversibel akibat penambahan logam-logam berat seperti Cu2+, Hg2+, atau Pb2+. Pelarut yang digunakan: larutan asam triklorosetat 10%, asam sulfosalisilat 5%, CuSO4 5%, HgCl2 5%, dan Pb asetat 5%. Kemudian uji bioret. Tujuan uji bioret digunakan untuk menguji kadar protein. Protein sendiri terdiri dari ikatan peptida. Semakin panjang ikatan peptida atau semakin besar kadar protein di dalam sampel, semakin intensif warna ungu yang dihasilkan dari hasil reaksi dengan larutan bioret ini. Kemudian reaksi yang terjadi. Reagen bioret akan bereaksi dengan ikatan peptida protein pada sampel. Adanya protein sampel ditunjukkan perubahan sampel menjadi warna ungu. Pembentukan warna prinsip disebabkan karena adanya kompleks ion Cu+ dengan ikatan peptida protein. Kemudian prinsip metode. Reaksi bioret adalah reaksi antara tembaga sulfat dalam alkali dengan senyawa yang berisi 2 atau lebih ikatan peptida seperti protein yang memberikan warna ungu biru yang khas. Fungsi reagen bioret adalah untuk membentuk kompleks sehingga yang dikandung dapat diidentifikasi. Oke, selanjutnya uji ninhidrin. Uji ninhidrin adalah uji kimia yang digunakan untuk memeriksa apakah analit diberikan mengandung amina atau asam amino. Tujuan uji ninhidrin dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya asam amino pada suatu zat yang diuji. Kaitan protein dengan uji ninhidrin. Prinsip kerja uji ninhidrin ini adalah menguji ada atau tidaknya protein dalam suatu senyawa dengan penambahan reagen ninhidrin untuk mengetahui jumlah kadar asam amino bebas yang terkandung di dalamnya. Identifikasi. Uji ninhidrin merupakan uji umum untuk identifikasi seluruh asam amino dengan ditandai warna ungu kecuali prolin dan hidroprolin. Pelarut yang digunakan pada umumnya asam amino tidak larut dalam air. Untuk pelarut adalah eter, aseton, dan kloroform. Penetapan kadar protein total menggunakan metode bioret. Tujuan percobaan penetapan kadar protein dalam tubuh biasanya mengukur total protein. Tes total protein adalah tes yang menggambarkan kemampuan hati untuk mensintesa protein dan metabolisme zat yang terdapat di dalam darah. Total protein adalah suatu plasma protein yang disintesa terutama di sel parenkim hati, sel plasma, kelenjar limfa, dan sumsum tulang. Total protein terdiri dari albumin dan globulin.
Prinsip metode Biuret. Prinsip dari percobaan ini yaitu berdasarkan pengukuran serapan cahaya oleh ikatan kompleks peptida berwarna ungu yang terjadi dalam suasana basah. Dalam suasana basah, ion Cu2+ akan membentuk senyawa kompleks dengan ikatan peptida suatu protein atau yang biasa disebut ikatan kompleks Cu peptida dengan absorbansi maksimal pada 540 nanometer. Metode Biuret digunakan karena pelaksanaannya yang mudah dan bahannya murah dan mudah didapatkan. Jika menggunakan metode lainnya, akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Bahan yang digunakan juga mudah korosif dan membutuhkan waktu yang tinggi sehingga dapat menggunakan skala laboratorium. Metode Biuret lebih efektif dan mudah dibandingkan metode lainnya. Lanjutnya, reaksi. Larutan protein dibuat alkalis dengan NaOH, kemudian ditambahkan larutan CuSO4 encer. Uji ini memberikan reaksi positif, yaitu ditandai dengan timbulnya warna merah violet atau biru violet. Reaksi pembentukan warna protein sering dipakai untuk menunjukkan adanya protein atau protein tertentu. Walaupun beberapa di antara reaksi-reaksi tidak spesifik, karena beberapa zat lainnya dengan reagen yang sama memberikan hasil yang sama. Pemeriksaan total protein menggunakan metode Biuret, prinsipnya yaitu ion kupri atau bereaksi dengan protein dalam suasana basah, membentuk kompleks berwarna ungu. Absorbansi kompleks ini sebanding dengan konsentrasi protein dalam sel. Di bawah ini, penambahan Biuret bertujuan untuk memberikan warna pada larutan karena dalam pengujian ini menggunakan spektrofometri yang hanya mampu membaca rentang panjang gelombang pada daerah visible sehingga larutannya harus berwarna. Pada reaksi di atas menunjukkan terjadinya perubahan warna. Lanjutan. B. Penetapan kadar protein total menggunakan metode protein Lowry. Metode Lowry merupakan uji protein secara kuantitatif secara modern, yaitu dengan spektrofotometer visible. Tujuan: metode ini digunakan untuk menguji kadar protein terlarut atau protein yang dapat diserap oleh tubuh. Keuntungan dari metode Lowry adalah lebih efektif daripada metode Biuret sehingga memerlukan sampel protein yang lebih sedikit. Prinsip kerja dari metode Lowry adalah reaksi antara protein dengan asam fosfotungstat, fosfomolibdat oleh tripson dan tirosin pada suasana alkalis akan memberikan warna biru yang intensitasnya tergantung pada konsentrasi protein yang diterap. Reaksi-reaksi yang terlibat adalah kompleks Cu atau tembaga. Protein akan terbentuk sebagaimana metode Biuret, yang dalam suasana alkalis Cu2 akan tereduksi menjadi Cu1. Penentuan kadar protein menurut metode Lowry dilakukan dengan cara membuat larutan standar protein, bovine serum albumin atau BSA, dengan berbagai tingkat konsentrasi dari 30 sampai 300 mikrogram atau mililiter. Kemudian masing-masing diambil 1 mililiter, masukkan ke dalam tabung reaksi, tambahkan ke dalam masing-masing tabung 8 ml reagen Lowry B dan biarkan pada suhu kamar selama 10 menit. Kemudian tambahkan 1 ml reagen Lowry A, kocok dan biarkan selama 20 menit. Kemudian dibaca absorbansi pada panjang gelombang 600 nanometer dengan menggunakan spektronik 20D+ dan spektrofotometer UV-Vis T60U. Saya kembalikan kepada moderator.
presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf bila ada salah ucap dan salah kata. Sekian, terima kasih. Udah toh Dahlan?